Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Dewa Muhammad Fikri, absen 4. Nama saya Muhammad Tegar, absen 22. Nama saya Raihana Hafidza Jumartin, nomor absen 28. Nama saya Riandra Zaryadinata, absen 32. Kehidupan ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal ditandai dengan diberlakukannya UUD 1950 pasca pengakuan kedaulatan. Berlakunya UUD 1950 kemudian mengubah tatanan pemerintahan Indonesia. Sistem politik ekonomi pun kemudian bergeser ke arah sistem politik dan ekonomi liberal. Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori klasik yang menyatakan laissez-faire atau pasar bebas. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur ekonomi umumnya dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Di masa demokrasi liberal ini sering terjadi perubahan kabinet yang ternyata berdampak pada kehidupan ekonomi Indonesia saat itu. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ada beberapa kebijakan yang dilakukan, antara lain Gunting Syarifuddin, Gerakan Banteng, Sistem Ekonomi Alibaba, Persetujuan Finansial Ekonomi, Gerakan Asaat, Rencana Pembangunan 5 tahun, Musyawarah Nasional Pembangunan, Nasionalisasi Perusahaan Asing, dan nasionalisasi di Javash Bank. Namun pada kesempatan kali ini kami akan membahas Musyawarah Nasional Pembangunan, nasionalisasi perusahaan asing, dan nasionalisasi di Javash Bank. Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP) pada tanggal 9 April 1957 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1957, dibentuklah Kabinet Juanda atau disebut juga Kabinet Karya, yang mempunyai tugas untuk mengembalikan Irian Barat dan juga menyelesaikan permasalahan ekonomi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Perdana Menteri Juanda beserta kabinetnya langsung membuat program kerja. Kabinet Juanda memiliki 5 pasal program kerja yang dikenal dengan nama Pancakarya. Program pertama yang dilakukan kabinet ini adalah membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional sendiri adalah badan baru yang tugasnya menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan non-partai dan aspirasi yang ada dalam masyarakat. Terbentuknya Dewan Nasional ini tidak serta-merta mengurangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara. Pergolakan di daerah-daerah terus berlangsung. Hal ini mengakibatkan bertambah parahnya sistem perekonomian nasional. Untuk mengatasinya, pemerintah mengadakan Musyawarah Nasional (MUNAS) di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 tanggal 10 sampai 14 September 1957. MUNAS itu membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, serta pembagian wilayah Republik Indonesia. Ketegangan yang terjadi antara pusat dan daerah juga antar kelompok masyarakat berhasil diatasi dengan baik. Dalam mengupayakan terwujudnya keputusan MUNAS, pada bulan Desember 1957 diselenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP). Pada MUNAP ini disusun rencana pembangunan yang dapat memenuhi harapan daerah. Hal ini menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pembangunan yang belum dapat direalisasikan. Namun rencana tersebut tidak dapat berjalan baik karena pertama, adanya kesulitan dalam menentukan prioritas. Kedua, terjadi ketegangan politik, dan ketiga, timbul pemberontakan PRRI atau Permesta. Nasionalisasi perusahaan Belanda.
Selain kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada warga negara Indonesia, perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal juga tidak lepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan milik pemerintah Indonesia atau dikenal dengan nasionalisasi. Usai perjuangan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia dilancarkan pula lewat bidang ekonomi, pada tanggal 18 November 1957 diadakan rapat umum di Jakarta. Rapat umum ini kemudian diikuti dengan aksi pemogokan total oleh kaum buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda. Pada tahun 1957, pemerintah segera mengambil tindakan antara lain sebagai berikut. Pertama, melarang beredarnya semua terbitan dan film yang berbahasa Belanda. Kedua, melarang maskapai penerbangan Belanda KLM mendarat dan terbang di atas wilayah Indonesia. Ketiga, mulai tanggal 5 Desember 1957, semua kegiatan konsul Belanda di Indonesia diminta dihentikan. Selanjutnya, terjadi pengambil alihan atau nasionalisasi berbagai perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diatur dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1958. Pada saat itu, negara dalam keadaan darurat sehingga militer berperan besar dalam program nasionalisasi. Beberapa contoh perusahaan yang diambil alih oleh Indonesia antara lain perusahaan Netherlands Handelsmaatschappij, namanya kemudian diubah menjadi Bank Dagang Negara, perusahaan listrik Philips, dan beberapa perusahaan perkebunan. Dejavasbek didirikan pada tanggal 24 Januari 1828. Dejavasbek adalah bank sirkulasi yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda. Dejavasbek sifatnya semi pemerintah dan berperan sebagai bank sentral. Selain itu, Dejavasbek juga mempunyai hak monopoli untuk mengeluarkan kertas, bertindak sebagai kasir negara, dan mengatur sistem keuangan negara. Pada perkembangannya sampai sekitar tahun 1922, Dejavasbek selain mempunyai kantor pusat di Batavia, juga telah mempunyai 16 kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai di Amsterdam, Belanda, dan New York, Amerika Serikat. Tahun setelah proklamasi Indonesia, tepatnya 17 Agustus 1946, berdirilah bank sirkulasi pertama yang merupakan milik pemerintah Indonesia, yaitu Bank Indonesia, kemudian berkembang menjadi BNI 46. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kembalinya Belanda ke Indonesia, pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua wilayah, yaitu pemerintahan yang dikuasai pemerintah Indonesia dan yang dikuasai Nica. Hal ini kemudian berdampak juga dalam bidang ekonomi. Di wilayah pemerintah Republik Indonesia, Bank Negara Indonesia berperan sebagai bank sentral, sedangkan di wilayah yang dikuasai Nica, peran bank sentral dipegang oleh Dejavasbek. Pada 1951, pemerintah menasionalisasi Dejavasbek menjadi Bank Indonesia. Bank milik Belanda itu dijadikan sepenuhnya bank milik Indonesia dan menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis. Sebab sebelumnya operasional Dejavasbek masih membutuhkan persetujuan dari Belanda. Dengan nasionalisasi bank milik Belanda, pemerintah lebih leluasa dan menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter